Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Sebab aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali di hari ini kita masih ibadah di rumah-rumah atau di keluarga-keluarga atau di kelompok-kelompok selama masa PPKM ini. Sebagaimana di hari-hari yang lalu, sungguh kita mendapat pertolongan daripada Tuhan. Dan Tuhan tetap ada memberkati setiap ibadah kita. Demikian juga kita percaya hari ini dan seterusnya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Dan memberikan pertolongan-pertolongan yang ajaib, memberikan pertolongan-pertolongan yang luar biasa tepat pada waktunya. Maka saudara yang dikasih Tuhan, ini saya meyakinkan kita semua dari kebenaran firman Tuhan dengan tema firman Tuhan saat ini. Mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Kebenaran firman Tuhan terambil dari Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan buat kita semua. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya menyampaikan kebenaran firman ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong kita dalam segala keadaan. Ya. Tuhan pasti menyatakan atau memberikan pertolongannya bagi kita. Di setiap saat, di setiap situasi, di dalam segala keadaan hidup kita. Karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa di surga dan di bumi. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun bahwa di masa pandemi ini, terlebih dalam pemberlakuan PPKM ini, banyak orang yang sungguh berdampak atau mengalami dampak oleh karena PPKM ini. Itu memang sesuatu yang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Tetapi ini yang kita mau yakini sebagai anak-anak Tuhan. Dan sekaligus inilah yang juga yang harus menjadi pembeda bagi kita. Yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Keyakinan kita
bahwa pertolongan Tuhan pasti ada, pasti kita terima, pasti diberikan tepat pada waktunya. Pertolongan yang dari atas, pertolongan yang dari surga akan kita terima. Ya, seperti yang dikatakan di sini. Supaya kita, ya sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu, mengapa? Mengapa kita pasti mendapat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya? Dari kebenaran firman Tuhan ini saya akan memberikan jawaban yang saya temukan, yang menjadi alasan bagi kita. Yang menjadi alasan bagi kita bahwa kita pasti mendapat pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya. Ya. Kita pasti mendapat pertolongan Tuhan pada waktunya. Hal yang pertama adalah karena kita memiliki imam besar agung. Ya. Ini alasan yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga saya mau yakinkan kita lewat kebenaran firman Tuhan ini. Kita pasti mendapat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Maka dengan demikian, janganlah kita terus juga berada dalam kesusahan. Bahkan juga janganlah kita merasa kita adalah orang yang paling susah, yang paling tertekan dalam hidup ini. Oleh karena pandemi ini. Sebab pertolongan Tuhan pasti datang, pasti nyata bagi kita. Yang pertama, karena kita memiliki imam besar agung. Yang dikatakan di dalam ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Kristus anak Allah. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Kristus, anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pasti mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Karena Yesus Kristus adalah imam besar kita yang datang dari surga, menjadi imam yang berarti menjadi perantara antara manusia dengan Allah, yang menyampaikan segala keluhan-keluhan kita, segala permohonan kita kepada Allah, Bapa kita. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus dikatakan sebagai imam besar agung. Ya. Sebagai imam besar agung, dia jauh lebih agung daripada Imam Harun. Ya. Atau juga lebih besar, lebih agung daripada imam-imam yang lain, yaitu keturunan Harun. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang lebih daripada itu, dia imam besar yang telah melintasi semua langit, turun dari surga dan kembali ke surga untuk mengutus rohnya dan menyediakan tempat bagi umatnya dan bersyafaat bagi kita. Kristus melaksanakan tugas keimamannya dengan mengorbankan dirinya sendiri dengan cara mati bagi kita, menggantikan kita. Imam besar, sekali setahun dia masuk di tempat Maha Kudus untuk menaikkan doa pendamaian, untuk mendamaikan umatnya dengan Allah, memohon pengampunan kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu imam besar mempersembahkan korban. Tetapi Yesus sendiri sebagai imam besar, dia telah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban bagi kita, yang menebus kita, ya, menghapus segala dosa-dosa kita dan mendamaikan kita dengan Allah Bapa kita. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia sebagai imam besar, ya, memang yang bertugas untuk membawa umat kepada Allah. Dialah yang mendengar semua keluhan-keluhan kita
dan menyampaikannya kepada Bapa. Maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang saya mau sampaikan kepada kita sekalian. Oleh karena imam besar kita, oleh karena kita telah memiliki imam besar agung, yaitu Yesus Kristus, maka kita pasti akan mendapat pertolongan pada waktunya. Sebab sebagai seorang imam besar yang agung, dia juga adalah pemurah. Dia penuh rahmat dan belas kasih. Yang lebih lagi Bapak Ibu Saudara, dia juga sebagai imam besar, dia adalah imam yang turut merasakan segala penderitaan badani. Dan dia juga turut berbagi rasa terhadap umatnya. Sebagai imam besar yang agung yang kita punya adalah imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, imam besar kita, yaitu Yesus Kristus yang kita miliki. Ia adalah imam besar yang tidak berdosa sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ia dicobai oleh iblis, tetapi ia berhasil lolos tanpa berbuat dosa. Ya. Imam besar kita, yaitu Yesus Kristus. Maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kepastian bahwa kita akan mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Sebaliknya adalah supaya itu terjadi dan menjadi kepastian bagi kita, maka terlebih dulu juga kita akan memastikan bahwa kita memiliki, bahwa kita telah percaya, bahwa kita telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahwa kita telah percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Dia. Nah inilah hal yang pertama, yang hal utama juga Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bahwa kita akan mendapat pertolongan pada waktunya. Karena kita memiliki, itu bagi siapapun yang telah memiliki Yesus Kristus sebagai imam besarnya. Maka saudara yang dikasih Tuhan, pastikan bahwa engkau telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka dengan demikian juga, Ia menjadi imam besar bagimu. Dan itu menjadi kepastian bahwa bahwa kita semua, bahwa setiap orang-orang percaya dan yang telah menerima Dia, mendapat pertolongan yang pasti, tepat pada waktunya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa perhatikan hal ini. Ya. Imam besar yang kita punya adalah imam besar agung yang tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ia tidak bercela, ia kudus. Maka saudara yang dikasih Tuhan, segala apa juga yang dijanjikan, apa yang difirmankan, Dia pasti akan melakukannya. Dan pertolongan pasti juga akan diberikannya kepada orang-orang yang telah percaya dan menjadikan Dia sepenuhnya Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi Bapak Ibu, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima Dia, yang sungguh sudah percaya kepada Dia dan Dia sudah menjadi imam besar bagimu, maka jangan susah. Jangan lagi ada terus dalam kesusahan dan penderitaan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Engkau pasti ditolong olehnya. Engkau pasti memperoleh pertolongan daripada Tuhan. Engkau pasti ditolong olehnya tepat pada waktunya. Karena Dia Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi kepastian? Mengapa kita begitu harus yakin bahwa kita pasti mendapat pertolongan pada waktunya? Yang kedua adalah kita pasti mendapat pertolongan daripada Tuhan. Asal kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita pasti mendapat pertolongan yang pasti daripada Tuhan. Asal kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Apa yang menjadi pengakuan iman kita? Percaya, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan.
dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita diselamatkan. Sepasti keselamatan yang kita punya, sepasti itu jugalah pertolongan yang kita terima daripada Tuhan. Ini yang dikatakan dalam ayat 14b. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan yang pasti akan kita terima juga daripada Tuhan. Ya. Maka mari kita teguh berpegang pada pengakuan iman percaya kita di dalam Dia. Yang dengan demikian, janganlah kita menyangkal Dia. Janganlah malu akan Dia di hadapan manusia. Bila kita nyatakan pengakuan kita itu juga di hadapan manusia, di hadapan semua orang, bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Dia. Tidak ada Tuhan yang berkuasa, tidak ada jalan, tidak ada juru selamat yang lain selain Yesus Kristus. Marilah kita teguh berpegang pada ajaran kekristenan yang mencerahkan di benak kita. Dan juga berpegang teguh pada pedoman kekristenan yang menghidupkan di hati kita. Dan berpegang pada pengakuan Kristen kita secara terbuka. Bahwa kita menyatakan, saya adalah anak Tuhan, saya adalah orang yang percaya, saya adalah pengikut Kristus. Mari kita teguh berpegang pada pengakuan iman percaya kita. Ya, dengan kita tidak percaya, dan bahkan ketika kita diperhadapkan dengan masalah apapun, bahkan ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan penganiayaan, atau juga kita berada dalam himpitan masalah, bahkan juga tekanan atau ancaman musuh-musuh atau dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kita tetap menyatakan, kita tetap berpegang pada keyakinan kita. Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhanku, Yesus imam besarku. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berpegang. Dengan kita berpegang teguh pada pengakuan iman percaya kita. Dan kita juga berpegang teguh meyakini, kita memperkatakan apa yang kita percayai. Maka itu juga yang terjadi bagi kita. Saudara, Yesus adalah imam besar kita. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Dikatakan juga dalam firman Tuhan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Dengan engkau tetap berpegang pada pengakuan iman percayamu akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatmu, engkau tidak akan dipermalukan karena engkau tidak mengalami, tidak menerima pertolongan, tetapi engkau akan mendapatkannya sesuai dengan iman percayamu, dengan pengakuanmu. Dan juga mengatakan Tuhan adalah penolongku. Tuhanku lebih besar dari segala masalah yang kuhadapi. Tuhanku lebih besar dari segala persoalan yang terjadi. Tuhanku, itulah kebutuhanku yang terbesar. Nah, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita, maka kita pun pasti mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pasti, alasan kita bahwa kita pasti akan mendapat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Asal, ya yang ketiga juga dikatakan ayat 16 Saudara. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menerima kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu, kita pasti mendapat pertolongan daripada Tuhan. Dengan kita penuh keberanian mendekat kepada Tuhan. Dan kita terus mendekat kepada Tuhan. Berarti kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan.
terus melekat kepada Tuhan. Ya. Karena Dia adalah Allah yang murah hati. Ya. Dan kita tidak ada sesuatu yang menghalangi kita untuk dapat menghampiri Allah di tahtanya yang kudus. Tetapi kita sudah memiliki jalan, kita memiliki keberanian, kita punya dasar untuk masuk di tempat Maha Kudus. Oleh karena darah Yesus yang telah menyucikan kita. Oleh karena darah Yesus telah membuka jalan bagi kita. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita punya alasan, punya dasar, punya keberanian untuk menghampiri Allah. Maka dalam segala hal, dalam segala perkara, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita tinggal menyatakan semua persoalan kita, mengatakan semua apa yang juga kita hadapi, apa yang sedang kita tanggung. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan Tuhan pun tidak akan diulur-ulur, bahkan Dia akan segera menolong kita. Karena Dialah pembela kita. Dialah pembela kita. Dan sementara Ia mengajukan pembelaan bagi umatnya, Yesus sebagai imam besar itu, maka Ia juga akan mengajukannya dengan sebuah harga di tangannya yang telah membeli segala sesuatu bagi jiwa kita yang kita inginkan, bahkan juga yang kita rindukan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita menerima firman ini, saat kita menerima kebenaran firman ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah ada di antara kita, janganlah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang telah mendengar firman ini, di antara orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang juga yang mengeluh, yang berkeluh kesah dengan keadaan ini. Tapi mari semakin kuatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan akan tetap nyata bagimu. Pertolongan Tuhan pasti datang padamu tepat pada waktunya, akan diberikan kepadamu tepat pada waktunya. Karena apa saudara dikasihi Tuhan? Yang pertama tadi adalah karena Yesus Kristus, karena kita memiliki Yesus Kristus yang menjadi jawaban atas segalanya. Karena Dia yang menjadi imam besar kita, yang menjadi perantara antara kita dengan Allah. Maka tidak ada sesuatu yang tidak sampai kepada Dia. Maka tidak ada sesuatu yang tidak akan disampaikan kepada Allah, segala keluhan-keluhan kita. Maka janganlah mengeluh kepada dunia ini, janganlah mengeluh kepada siapapun, tapi serahkan semuanya, sampaikan semuanya, segala keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu kepada Tuhan, kepada imam besar kita. Maka karena kita telah memiliki imam besar agung, yaitu Yesus Kristus. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, pertolongan pasti engkau terima. Pertolongan Tuhan pasti ada bagimu. Tepat pada waktunya. Asal engkau tetap dalam iman percaya kepada Tuhan. Engkau tetap berpegang teguh pada pengakuan imanmu. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Seperti Bapak Abraham yang sungguh percaya kepada Allah. Dia bahkan sungguh percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan dari kematian sekalipun, atau menghidupkan orang yang sudah mati. Dia juga sangat percaya bahwa Allah berkuasa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengakuan iman percayamu itulah yang memastikan engkau akan mendapat pertolongan pada waktunya. Maka dengan demikian saudara, kita pasti mendapat pertolongan pada waktunya. Dengan kita tetap berpegang, dengan teguh berpegang pada pengakuan kita, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang terakhir itu, pertolongan Tuhan pasti kita terima. Dan kita penuh keberanian, menghampiri tahta kasih karunia, mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan, tidak meninggalkan Dia, ya, tidak meninggalkan, melepaskan diri dari kasih karunia Allah,
Sehingga tidak akan timbul akar yang pahit di ayat-ayat selanjutnya, saudara. Maka saudara, mendekatlah kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka saudara, dalam segala keadaan yang tersulit sekalipun, dalam segala masalah, engkau ditolong oleh Tuhan. Kau pasti memperoleh pertolongan yang daripada Dia. Sebab Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia datang dari surga. Dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat. Dan Dia pun juga telah menyediakan segala berkat rohani dalam surga bagi kita yang telah dipilih, bagi kita yang telah dipanggil untuk menjadi anak-anaknya. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Bersyukur, syukuri. Engkau pasti menerima pertolongan daripada Tuhan. Syukuri bahwa tepat pada waktunya engkau juga ditolong oleh Tuhan. Bagaimanapun keadaanmu, apapun persoalanmu, engkau pasti mendapat pertolongannya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Lewat perenungan akan kebenaran firman ini. Mari kita nyatakan kepada Tuhan. Dialah satu-satunya yang kita percaya. Kita bersyukur. Dia imam besar agung kita. Yang menaikkan, yang menyampaikan segala permohonan dan keluhan-keluhan kita kepada Allah. Karena Ia sebagai imam besar telah mendamaikan kita dengan Allah. Maka ini sesuatu yang menjadi kepastian. Karena kita memiliki imam besar agung, maka kita pasti mendapat pertolongan yang daripada Tuhan. Dengan kita tetap berpegang teguh pada iman percaya kita, kita pasti mendapat pertolongan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan apapun, jangan menjauh daripada Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan. Jangan lepaskan, jangan putuskan hubunganmu dengan Tuhan. Tetapi biarlah situasi sekarang ini menjadi pendorong bagi kita yang semakin membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Imam besar agung kami. Bahwa Engkaulah Bapa yang akan menyatakan pertolongan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sungguh percaya kepada Engkau dan hanya mengandalkan Tuhan. Dan kami pun terus, itu sebabnya kami mendekat kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, Engkaulah Allah yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur sebab kami yakin Engkau Allah Bapa yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkaulah Bapa yang terus memperhatikan kami, peduli kepada kami. Dan kami bersyukur Tuhan, pertolongan-Mu tepat pada waktunya datang kepada setiap kami. Dan semua anak-anak Tuhan, semua orang-orang yang percaya kepada Engkau. Karena sudah menjadikan Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan menjadikan Engkau imam besarnya. Dan percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan. Dan setia menghampiri Engkau. Maka Bapa, semua anak-anak-Mu saat ini, nyatalah pertolongan Tuhan itu bagi mereka. Sebab kami percaya pertolongan-Mu, pertolongan yang dari Kristus, nyata terus menyertai kami. Nyata terus melimpahi hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Bapa. Maka saat ini aku berdoa buat semua anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan ataupun sakit penyakit, kuasa-Mu yang memberikan kekuatan dan penyembuhan di dalam nama Yesus. Mereka sembuh karena kuasa-Mu Tuhan. Yang dalam kesusahan tetap penghiburan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Haleluya, haleluya. Bapa, kiranya kemurahan kasih-Mu saat ini. Kiranya kemurahan-Mu Tuhan. Mendengar doa-doa kami dan melakukan apa yang menjadi pertolongan kami.
Yaitu biarlah dengan kemurahan-Mu, oleh kuat kuasa-Mu, segera menghalau virus corona ini, pandemi ini, segera berakhir di bumi kami, di negara kami, Indonesia ini. Dan juga jauhlah itu dari kehidupan anak-anak-Mu Bapa, dari kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepada Engkau, yang berserah dan yang berharap kepada Engkau. Supaya dalam nama Tuhan Yesus, semua kami sehat, semua kami aman. Dan Engkau pun mengenyangkan kami dengan panjang umur. Karena kami mengasihi Engkau, karena kami percaya, karena hati kami melekat kepada Tuhan. Maka dalam nama Yesus, kami bersyukur janji firman-Mu terjadi bagi kami. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.